Soal nomor 8, nilai dari sin 105 derajat min sin 15 derajat adalah titik-titik. Oke, kita gunakan rumus sin min sin, di mana sin A min sin B rumusnya adalah 2 cos setengah A tambah B kali sin setengah A min B. Oke, sekarang kita selesaikan menggunakan rumus ini. Berarti sin 105 derajat min sin 15 derajat sama dengan 2 cos setengah 105 ditambah 15 derajat dikali sin setengah 105 derajat dikurangi 15 derajat. Tinggal kita hitung. 2 cos setengah 105 ditambah 15 adalah 120 derajat, sin setengah 90 derajat. Kita sederhanakan kembali. 2 cos 60 derajat sin 45 derajat. Cos 60 nilainya adalah setengah, dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Ini bisa kita sederhanakan, maka hasil akhirnya adalah setengah akar 2, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat 3 buah persegi, berturut-turut luasnya adalah 64, 49, dan 36 cm persegi. Pertanyaannya adalah berapakah luas daerah yang diarsir? Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan luas gabungan ketiga persegi ini, ya. Oke, luas 3 persegi. Tinggal kita jumlahkan, berarti 64 ditambah 49 ditambah 36 sama dengan 149 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari luas daerah yang tidak diarsir ini. Oke, tapi sebelumnya kita harus cari dulu berapa panjang sisi masing-masing persegi. Persegi pertama kita ketahui luasnya adalah 64, maka panjang sisinya atau rusuknya itu sama dengan akar 64 itu sama dengan 8. Oke, kita ketahui di sini panjang sisinya adalah 8. Kemudian persegi yang kedua juga sama, kita tinggal tarik akarnya, berarti panjang sisinya adalah akar 49 sama dengan 7. Oke, kita peroleh panjang sisinya adalah 7 cm. Dan terakhir persegi yang ketiga, maka panjang sisinya adalah akar dari 36, itu sama dengan 6. Oke, kita peroleh di sini adalah 6, di sini juga 6. Sekarang kita akan hitung luas dari segi 3 yang tidak diarsir. Oke, kita anggap ini adalah luas yang pertama. Maka luas segitiga yang pertama sama dengan setengah dikalikan alas, dikalikan tinggi. Alasnya adalah 8, kemudian tingginya juga 8, maka kita peroleh luasnya sama dengan 32. Selanjutnya
Untuk segitiga yang kedua, kita lihat di sini, kita anggap ini adalah daerah segitiga yang kedua. Kita misalkan sebagai luas daerah yang kedua, maka luas daerah yang kedua sama dengan setengah, alasnya kita misalkan pakai 6, kemudian dikalikan tingginya, maka tingginya adalah yang mendatar di atas ini, yaitu 8 ditambah 7 ditambah 6. 8 ditambah 7 15 ditambah 6 adalah 21. Oke, sama dengan, tinggal kita hitung, 6 dibagi 2 3, 3 dikali 21 sama dengan 63. Oke. Dari sini kita peroleh luas daerah yang diarsir sama dengan luas gabungan 3 persegi dikurangi luas daerah 1 dan luas daerah 2. Luas gabungan 3 perseginya 149, kita kurangi 32 ditambah 63 sama dengan 149 dikurangi 32 ditambah 63 adalah 95, sehingga 149 kita kurangi 95, hasilnya adalah 54 cm persegi. Sehingga jawaban soal nomor 9 adalah C. Soal nomor 10. Dita menjatuhkan bola ke lantai dari suatu tempat yang tingginya 5 meter. Setiap kali bola memantul akan mencapai 2/3 yang dicapai sebelumnya. Panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah titik-titik. Oke, kita gambarkan kasusnya. Oke, bola memantul dengan tinggi awal 5, kemudian anggap pantulannya ya seperti ini. Di sini dikatakan bahwa tinggi setelah pantulannya 2/3 dari tinggi sebelumnya. Maka di sini 2/3 pada saat naiknya 2/3 dikali 5. Kemudian pada saat turunnya pun sama, yaitu 2/3 dikali 5. Ini pun sama, semua dikalikan 2/3 dari tinggi sebelumnya. Ya, 2/3 dari 2/3 kali 5 dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat di sini sketsa ini pada saat naik, di sini nilainya juga sama pada saat turun. Kemudian pantulan selanjutnya pun sama, pada saat naik dan turun memiliki nilai ketinggian yang sama, sehingga nanti ada dua pasang atau dua nilai yang sama untuk hasil penjumlahan deretnya, sehingga panjang lintasan totalnya untuk yang pertama tinggi awalnya adalah 5 meter ditambah. Nah, di sini kita menggunakan rumus deret geometri tak hingga, yaitu karena ada dua pasang nilai yang sama, maka tinggal kita kali 2. 2 dikalikan rumus deret tak hingga barisan geometri adalah A per 1 min
R, di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Tinggal kita lanjutkan. 5 tambah 2 kali A-nya adalah ini ya, 2/3 kali 5, kemudian dibagi 1 dikurangi, rasionya sudah jelas di sini 2/3 dari tinggi sebelumnya, maka R-nya adalah 2/3, maka 1 dikurangi 2/3. Oke, tinggal kita hitung. 5 tambah 2 kali 2/3 kali 5 adalah 10/3, dibagi 1 dikurangi 2/3 adalah 1/3. Kita lanjutkan. 5 ditambah 2, 10/3 dibagi 1/3 adalah 10/1 atau 10. Maka 5 ditambah 2 kali 10 adalah 25 meter. Jadi panjang lintasan totalnya adalah 25 meter, sehingga kuncinya adalah B. Soal 11, inverse dari matriks 2 kali 2, 11 min 2, 6 min 1 adalah titik-titik. Oke, yang perlu kita ingat di sini adalah rumus inverse matriks ordo 2 kali 2. Oke, misalnya kita punya matriks A, B, C, D dengan unsur-unsur A, B, C, D, maka rumus untuk A inverse matriknya itu sama dengan 1 per determinannya atau A kali D dikurangi B kali C, kemudian dikali adjoint dari ordo 2 kali 2-nya, yaitu tinggal kita tukar posisi D sama A, kemudian B dan C-nya tinggal kita kasih tanda negatif. Dengan menggunakan rumus ini kita akan selesaikan soal nomor 11 ini. Oke, maka kita anggap saja ini adalah matriks A, maka A inverse sama dengan 1 per 11 dikali negatif 1 dikurangi min 2 dikali 6, kemudian kita kalikan dengan adjointnya, tukar posisi 11 dengan min 1, kemudian min 2 kita kasih negatif atau kita negatifkan sehingga menjadi positif, kemudian 6-nya menjadi negatif 6. Kita hitung kembali, sama dengan 11 kali min 1 min 11, min ketemu negatif positif 2 kali 6 sama dengan positif 12 dikali negatif 1, 2, min 6, 11. Oke. Kemudian min 11 tambah 12 tentunya adalah 1 per 1. Ini tidak ada artinya ya. Tidak merubah hasil dari perkalian matriksnya. Oke, jelas jawabannya adalah min 1, matriks ordo 2 kali 2 hasil inverse-nya adalah dengan unsur-unsur min 1, 2, min 6, dan 11. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 12, luas daerah yang dibatasi parabola Y sama dengan 8 min X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Oke, untuk kasus soal nomor 12 ini kita bisa menggunakan rumus cepat. Rumus cepat untuk mencari luas daerah di bawah kurva atau luas daerah di antara dua buah kurva. Ya, rumusnya adalah luas sama dengan D akar D per 6A pangkat 2, di mana D-nya adalah diskriminan, yang rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat di sini
kurvanya Y sama dengan 8 min X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Tinggal kita substitusi, maka kita peroleh 2X sama dengan 8 min X pangkat 2. Kita pindah ruas ke sebelah kiri semuanya, maka X kuadrat kemudian ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Kita memperoleh sebuah persamaan kuadrat, tinggal kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka B nya adalah 2, berarti 2 kuadrat min 4AC, A nya adalah nilainya 1, berarti 4 kali 1, C nya nilainya negatif 8, berarti 4 kali 1 kali negatif 8 sama dengan 4, kemudian min 4 dikali negatif 8 hasilnya adalah 32, maka kita peroleh nilai diskriminannya sama dengan 36. Selanjutnya kita gunakan rumus cepatnya, maka luas daerah yang dibatasi adalah sama dengan D akar D per 6A pangkat 2. D sendiri nilainya sama dengan 36, kemudian akar D juga akar 36 dibagi 6, A sendiri nilainya adalah 1, maka 1 pangkat 2 sama dengan 36, kemudian akar 36 adalah 6 dibagi 6. Oke, 6 nya kita sederhanakan, maka kita peroleh hasilnya sama dengan 36 satuan luas, sehingga kuncinya atau jawabannya adalah E. Soal 13, nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar X kali 4X ditambah 5 dikurangi 2X ditambah 1. Oke, ini bentuknya kita ubah dulu. Kita jabarkan yang di dalam akar. Oke, menjadi akar dari 4X kali X adalah 4X pangkat 2. Kemudian X kali 5, 5X. Selanjutnya kita kurung untuk min 2X tambah 1. Berarti min 2X, karena supaya menghasilkan positif 1, maka 2X dikurangi 1. Oke, selanjutnya kita kali dengan sekawannya. Berarti sekawan bentuk ini adalah positif, maka akar dari 4X kuadrat ditambah 5X kemudian ditambah 2X min 1. Oke, dibagi. Oke, supaya mengirit penulisan kita anggap sama dengan yang di atas. Kemudian kita jabarkan kembali. Akar 4X kuadrat ditambah 5X kali akar 4X kuadrat tambah 5X adalah akarnya hilang, 4X kuadrat ditambah 5X, kemudian 2X min 1 dikalikan 2X min 1 atau 2X min 1 kuadrat. Kita jabarkan 2X min 1 kuadrat adalah 4X kuadrat min 4X ditambah 1. Oke, dibagi dengan, oke, tadi penyebutnya sama dengan pembilang di atas, ya. Berarti akar dari 4X kuadrat ditambah 5X ditambah 2X min 1. Tinggal kita jabarkan di atas, kita kurangi, maka kita peroleh 5X dikurang 4X, hasilnya adalah 9X, kemudian min 1 per akar 4X kuadrat ditambah 5X ditambah 2X min 1. Oke, tinggal kita ambil koefisien
yang derajat X-nya tertinggi. Yang pembilangnya tentunya kita ambil 9 dibagi, kemudian yang di dalam tanda akar kita ambil yang X kuadrat, koefisien X kuadrat adalah 4, kemudian ditambah kemudian yang 2X kita ambil 2, maka hasilnya adalah 9 per akar 4 adalah 2 ditambah 2 sama dengan 9 per 4, sehingga jawabannya adalah C. Soal 14, suku ke-15 dan suku ke-35 suatu barisan aritmatika adalah 47 dan 107. Suku pertama dan beda dari barisan tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Yang perlu kita ingat adalah rumus suku KN barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Sekarang diketahui bahwa suku ke-15 berarti U15 sama dengan 47, maka dari sini kita peroleh A ditambah 15 dikurangi 1 adalah 14, B sama dengan 47. Kemudian informasi yang kedua, suku ke-35 adalah 107, maka U35 sama dengan 107, maka sama dengan A ditambah 35 dikurangi 1, hasilnya adalah 34 kali B sama dengan 107. Kita kurangi, maka kita peroleh 14B dikurangi 34B adalah min 20B, kemudian 47 dikurangi 107 sama dengan min 60. Kita bagi, maka B sama dengan min 60 dibagi min 20, kita peroleh sama dengan positif 3. Oke, kita peroleh B-nya. Sekarang untuk mencari A tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan pertama, A ditambah 14B sama dengan 47, kemudian A ditambah 14 kali B-nya 3 sama dengan 47. 14 kali 3 nilainya adalah 42, maaf. 14 kali 3 nilainya sama dengan 42 sama dengan 47. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 47 dikurangi 42 sama dengan 5. Jadi kita peroleh nilai A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal ke-15. Diketahui vektor A min I min J plus 2K dan B I min 2J plus K. Besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah titik-titik. Oke, yang pertama adalah kita cari A dot B nya dulu. A dot B dengan cara mengalihkan nilai-nilai pada I, kemudian J dengan J dan K dengan K. Berarti pada I-nya kita ada min 1. Min 1 dikali 1, kemudian ditambah J-nya min 1 dikali min 2. Dan terakhir untuk K-nya 2 dikali 1. Sehingga kita peroleh min 1 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya kita cari panjang atau besar masing-masing vektor A dan B. Untuk vektor A sama dengan tinggal kita kuadratkan masing-masing unsurnya. Akar dari min 1 kuadrat
kemudian ditambah J-nya juga min 1 kuadrat, kemudian K-nya adalah 2, maka 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 1 dan 2 kuadrat adalah 4. Maka kita peroleh besar vektor A sama dengan akar 6. Kemudian sama dengan vektor B juga sama. Tinggal kita akarkan dan kuadratkan masing-masing nilai pada I, J, dan K-nya. 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, kemudian ditambah 1 kuadrat. Ini pun hasilnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan akar 6. Kemudian kita gunakan rumus cos sudut antara A dan B, atau kita misalkan menggunakan theta. Cos theta sama dengan A dot B dibagi besar A kali besar B. A dot B tadi kita punya 3. Kemudian besar vektor A adalah akar 6, kemudian dikali akar 6. Oke, ini sama dengan akar 6 kali akar 6 adalah 3/6, atau sama dengan kita sederhanakan menjadi setengah. Maka besar sudutnya sama dengan theta, tinggal kita cari balikannya, atau arc cos dari setengah atau anti-cos dari setengah. Cos yang bernilai setengah adalah cos 60 derajat di kuadran 1, atau positif juga di kuadran 4. Tapi kita cukup lihat di opsinya, yang dibutuhkan adalah di kuadran 1, yaitu 60 derajat. Oke, jawabannya adalah E.